Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau road review helm Nils Azura. Helm ini yang gua pakai size M. Gua belinya di harga 200 ribuan lah, nggak nyampe 300 ribu. Ini gue beli warna putih, putihnya kayak apa ya, super white. Menurut gue sih bagus lah, lumayan lah. Helm ini termasuk yang murah-murah meriah, buat gaya-gayaan keren. Tapi kalau untuk safety-nya gue nggak tahu ya. Tapi ini udah SNI, kayaknya nggak DOT, nggak ECE, apalagi ya. Kalau kualitasnya sih oke-oke aja, lumayan. Bukan dibilang bagus, ya lumayan lah. Untuk road review ini kita ke bagian visor dulu. Ini visornya ada cuma warna clear ya. Visornya cuma warna clear, tapi clearnya ya biasa aja lah. Ini gue lagi ngadep ke matahari, silo ya pasti. Tapi ada plus minus. Dia udah ada yang namanya double visor. Double visornya coy. Ini warna silver. Kelihatan nggak tuh? Tuh, gua majuin tuh. Jelas nggak tuh? Ini double visor yang baru pernah gua coba mungkin ya. Double visor warna silver, jarang-jarang ada yang jual warna silver. Nah, kalau yang warna-warna lain ya gue nggak tahu ya. Terus kita ke bagian ratchet. Ratchetnya ini mirip banget sama punya KYT DJ Maru, KYT Galaxy ya, Galaxy Slide kalau nggak salah. Pokoknya saudara-saudaranya KYT DJ Maru lah. Bisa bongkar pasang, maksudnya bisa lu gonta-ganti pakai punya produk KYT itu. Banyak kok yang pada ambil dari situ, dari produknya KYT. Kayaknya ini PNP ya, soalnya ratchetnya sama banget bentuknya. Visornya mirip-mirip lah, kalau mau upgrade ya. Oke, kita ke bagian ventilasi ke atas. Ventilasinya dia cuma satu di atas doang, tapi gue nggak ngerasain enak apa enggaknya ya. Bingungnya ya, kok cuma satu ventilasinya. Exhaustnya juga nggak ada. Oke, ini gue buka aja. Nah, ventilasinya ini nggak tahu aktif apa enggak. Soalnya ini bisa jadi kekurangan juga nih. Si ininya ketutup semua. Crown pad ya nggak bisa dibuka dari IPS-nya atau dari styrofoamnya. Nanti itu kita bahas di video berikutnya. Tapi ini gua pakai begini aja berasa adem. Ini kaca ketutup ya, tapi bukan dari kepala. Si keluar sorry maksudnya masuk angin, meriang dong. Angin masuk dari ventilasi ini, tapi kayaknya bukan dari sini,
Gue ngerasain di area jidat nih. Iya, berasa banget ini. Tapi ada plusnya lah. Ada plusnya itu ya, kalau emang si ventilasi yang atas ini fungsinya cuma sedikit atau angin masuknya sedikit, itu kebantu dari jidat ini, kayaknya dari sela-sela ini nih, sela-sela talang air atau karetnya itu. Terus kita ke bagian selnya buat gue ini agak-agak gede, nggak begitu gede, sedang lah, nggak begitu gede. Selnya buat di kepala gue untuk size M ini, karena gue agak gemuk, pas aja, cocok. Kalau untuk fittingnya ini awalnya sih agak press, enak, gue suka yang ngepres. Tapi kenapa di bagian atasnya ini kayak agak longgar? Di pipi beneran berasa banget di pipi. Tapi kalau untuk di bagian atas ini kayak agak-agak longgar. Kita ke bagian spoiler. Widih, spoilernya keren ya. Modelnya mirip-mirip sama si apa, GS Armor ya. Mirip banget sama GS Armor. Terus tapi sayangnya di bagian spoilernya ini nggak ada exhaust atau buat ngebuang angin dari dalam kepala, dalam helm. Dia bener-bener rapat, belakangnya nggak ada sama sekali. Oke, kita ke bagian innernya. Menurut gua ya lumayan lah, crown pad sama cheek padnya lumayan, nggak apa ya, nggak bagus, nggak jelek juga, ya lumayan lah. Tapi bahannya sekelas-kelas kayak JS Armor. Cuma yang tadi gue bilang, innernya ini ada minus, nanti ya gue bahasnya. Di cheek pad bisa dibuka kanan kiri, si kancingnya ada dua, di bagian bawah aja, bagian atasnya nggak ada. Modelnya sampai bawah, bongkar pasangnya cheek padnya. Tapi crown padnya kenapa nggak bisa dibuka? Gua pas mau buka malah nempel sama IPS atau styrofoam. Sayang banget ya, nggak bisa dibuka. Terus di bagian neck roll ya, bagian bawah ini neck roll. Itu neck rollnya ada, maksudnya terpisah. Helm-helm lain udah pada nyatu, neck roll sama cheek pad. Ya ini masih misah. Nggak tahu kenapa, mungkin ini ya modelnya dia begini kali atau gimana gue nggak tahu. Terus kita ke bagian microlock. Iya microlock lah gue sebutnya. Microlocknya oke, nggak gampang lepas. Tuh masih nyangkut. Gue buka juga. Microlock oke. Kenceng juga, cuma sayang talinya lumayan lah. Lumayan, nggak begitu tebal, nggak begitu tipis, lumayan. Ada aksen-aksen kayak karbon gitu ya, sintetisnya ya. Nah, dekat si microlock ada yang namanya, mana nih? Ini dia, stopper. Kanan kiri ada stopper. Buka tutupnya aman. Nah, nggak ada drama nyangkut.
Pas kemarin gua unboxing itu kenapa nyangkut ya? Apa karena gua ribet pakai mic yang dynamic kayak gitu ya? Karena baru ini lagi gua ngonten lagi, belum terbiasa kali ya. Nah, tapi ini aman tuh. Aman banget. Nggak ada drama-drama nyangkut, susah boka pasang visor, naik turun visornya aman. Nah, ini udah bagus lah. Dari ratchetnya juga gerigi-geriginya bagus, gigi-giginya ya. Kita ke masih di inner ya. Di inner ini kenapa fitting gua itu enaknya tuh di bagian belakang ketutup sampai leher. Jadi dalam, helm ini dalam. Dipakai di kepala gua yang ukurannya 5758 ini dalam banget. Enak, gue suka yang begini yang dalam. Terus bagian pipi juga kan ketutup semua, nggak kayak adalah merek yang udah ternama tapi nggak panjang nutupin pipi. Model-model kayak gini kayak helm-helm modular gitu ya, keren, modelnya bagus. Terus untuk masih di inner, ini helm kayaknya bisa pasang intercom dah. Dalam masih ada space banyak di dalamnya, kanan kiri. Tapi sayangnya sekarang gue tiap road review helm atau pokoknya konten helm, gue udah nggak bongkar pasang intercom karena agak repot bongkar pasangnya lagi, buang-buang yang namanya velcro ya, yang perekatnya itu ada lemnya kan, sayang. Kalau menurut gue bisa, karena ini lega banget di bagian dalamnya. Ini kita balik lagi ke ini ya, apa namanya, double visor yang tadi gue bilang warnanya silver coy. Ini double visor warnanya agak kekuningan di mata gua nih. Cuman sayangnya kenapa pas gua lagi pakai di motor beda sama waktu gua pakai di rumah unboxing. Di unboxing itu ketutup semua. Nah, ini masih ada celah tapi sedikit, nggak ganggu, masih enak, masih aman. Enaknya nih kayak lu pakai kacamata modelan kayak Blue Chromic atau Blue Chromic atau Blue Chromic Night Drive atau One Drive kali ya. Ini agak-agak kekuningan, enak ini. Dia nggak begitu gelap kok. Iya, nggak begitu gelap, masih aman. Oh iya, hampir kelupa. Ini ada tag wearable glasses ya. Ini bisa pakai yang berkacamata, aman banget buat yang berkacamata. Terus ini produk dari mana? Tulisannya sih di belakangnya Made in Indonesia. Ya nggak mungkin lah kalau merek-merek dari luar harga segitu ya kan. Kali jualan semurah itu. Oke. Untuk angin ya. Angin yang masuk maksudnya berisik atau enggak ya? Tadi sih gua coba ini helm, kalau ada angin yang berhadapan, lu misalnya bawa motor tapi angin dari depan ada pada nama lu gitu. Tadi sih yang gua rasain itu berisiknya pas di 50-60 lah. Ini sekarang gua masih jalan di 40 karena ini
masih rame, jadi gue belum bisa nyoba agak ngebut dikit ya. Tadi gue udah nyobain sebelum video ini dibuat. Gue ngetes dulu, nyoba dulu. Itu agak-agak berisik ya. Ya udah bosku, sampai sini dulu aja road review yang gua ngerti, yang gua paham, yang gua tahu tentang helm ini. Niels Azura. Niels Azura, gua bacanya Niels Azura aja. Oh iya, gua belum ngasih tahu gua beli di mana ya. Link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke. Ini udah cukup menurut gua. Road review helm Niels Azura size M warna putih. Assalamualaikum.